Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis interface aplikasi berbasis web penjualan Misaroja Bu Mulyani dari kelompok 5. Untuk anggota kelompok 4, yang pertama Rakyan Trimustika Murtirani dengan NIM 1220060, kedua Raisa Nurul Fadila dengan NIM 1220087, ketiga Intan Restu Oktaviani dengan NIM 1220010, keempat Rista Maulaya dengan NIM 1220034, dan terakhir Regi Amanda dengan NIM 122000483. Tentang Misaroja Bu Mulyani. Kedai Misaroja adalah bisnis yang dikelola oleh Bu Mulyani. Mie yang diproduksi ini memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga banyak konsumen yang berdatangan untuk membeli Misaroja ini. Dalam proses bisnis yang terjadi pada Misaroja Bu Mulyani ini, semua prosesnya masih dilakukan secara manual. Permasalahan inilah yang melatar belakangi pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web untuk Bu Mulyani dengan nama Misaroja Bu Mulyani. Topik pembahasan. Topik yang akan dibahas dalam menganalisis aplikasi berbasis web ini yaitu 1. Elemen of interface, kedua daya guna heuristik, ketiga analisa kekurangan website, keempat kesimpulan. Berikut tampilan web Misaroja Bu Mulyani. Di sini tampilan berandanya terdapat menu Misaroja, mie goreng, dan kue tiaw. Dengan detail seperti ini. Terdapat nama makanan Misaroja dipesan, sudah ada 4 yang memesan dan tersedianya 35 porsi. Lalu di sini saya akan mencoba untuk daftar. Saya mengisi nama lengkap, lalu alamat email, dan password. Lalu mengulangi password. Lalu disimpan. Terdapat selamat, akun anggota Anda sudah dibuat. Lalu kita coba login, memasukkan alamat email dan juga password. Di sini langsung terdapat menu-menu yang ada di Misaroja Bu Mulyani. Di sini tampilan profilnya. Lalu akan coba untuk memesan. Pesanan sudah ditambah ke keranjang. Ini adalah tampilan pesanan yang ditampilkan, lalu ada tombol untuk melanjutkan memesan. Lalu ada tombol untuk menyelesaikan pesanan. Lalu terdapat detail pesanan. Di dalam program Misaroja Bu Mulyani, terdapat icon yang digunakan untuk menampilkan informasi untuk user, memiliki fungsi sebagai pemberi arah dan memungkinkan user untuk dapat mengakses semua fitur aplikasi. Lalu button choice yaitu tampilan menu menggunakan bentuk tombol atau button dan user mengklik salah satu tombol yang tersedia seperti pesan dan detail. Layout yang digunakan dalam program ini yaitu tampilan minimalis dan sederhana, ada tampilan atas dan tampilan tengah. Lalu warna yang digunakan dalam tampilan website ini yaitu tidak terlalu mencolok dan sederhana namun terlihat elegan. Berikutnya adalah tampilan navigasi. Tampilan navigasi di sini menggunakan bentuk tombol atau button. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan, itu adalah tampilan navigasi sebelum user melakukan login. Jadi hanya ada menu beranda, daftar, dan login. Namun jika user sudah melakukan login, maka tampilan navigasi akan berubah menjadi yang di sebelah kiri. Menunya akan bertambah menjadi beranda, pesanan mie, profil saya, dan logout. Tampilan berikutnya adalah tampilan form daftar anggota dan form login member.
Tampilan di sini menggunakan menu tombol atau button dan user mengklik salah satu tombol yang tersedia. Fill text memungkinkan user untuk memasukkan teks. Lalu tampilan layoutnya yang digunakan dalam website ini adalah tampilan desain desain minimalis, di mana template seperti ini sudah sangat banyak yang menggunakannya. Desain alert dialog yaitu jendela kecil yang meminta user untuk membuat keputusan atau memasukkan informasi tambahan, biasanya digunakan untuk peristiwa modal yang mengharuskan penggunanya untuk melakukan tindakan sebelum bisa melanjutkan. Di bawah website ini terdapat beberapa alert dialog, yaitu sebagai berikut. Di sini ada password salah, akses ditolak, Anda belum login, lalu ada email tidak terdaftar, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada tampilan halaman profil. Jadi pada tampilan ini terdapat dialog berbentuk teks dan gambar yang berisi informasi pengguna. Lalu terdapat juga button untuk mengubah profil. Pada tampilan setelah klik button ubah profil, itu akan muncul dialog dan field untuk memasukkan teks dan gambar. Lalu terdapat button untuk menyimpan perubahan. Lalu ada tampilan menu, sama menggunakan button choice-nya, itu tampilannya menggunakan tombol atau button, yaitu user mengklik salah satu tombol yang tersedia. Di sini button choice-nya ada pesan, kembali, lalu lanjutkan pemesanan, selesaikan pemesanan, dan ada icon trash juga untuk membuang salah satu menunya. Lalu ada icon PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Amanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rakian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Yang pertama ada dialog yang sederhana dan alami. Contohnya untuk melakukan pendaftaran dan login. Di website ini menggunakan form yang diisikan dengan data-data yang diperlukan, di mana user dapat berinteraksi secara langsung dengan tombol button push. Selain itu, setiap dialog juga ringkas untuk membuat user memahami fitur yang tersedia. Kemudian ada berbicara dengan bahasa. Website ini menggunakan bahasa yang digunakan sesuai dengan diinginkan. Dengan demikian, user dapat lebih leluasa melakukan interaksi, lalu mengurangi beban ingatan. User. Website ini memudahkan user melakukan interaksi melalui ikon sederhana yang sesuai dengan fungsinya, seperti gambar cetak PDF untuk mencetak laporan pemesanan. D. Konsisten. Untuk keseluruhan, mulai dari menu registrasi hingga fitur cetak laporan yang tersedia di dalamnya, website ini cukup konsisten dalam pembuatannya. E. Sistem timbal balik. Adanya pesan kecil di jendela yang menjelaskan aksi yang dilakukan user salah, seperti saat melakukan pemesanan, namun belum adanya makanan yang dipesan. Pesan kesalahan akan muncul menampilkan pesan tidak ada makanan di keranjang. Maka user akan melihat pesan kecil yang muncul di layar window. F. Mencegah kesalahan. Pada saat user mendaftar di website ini dengan menggunakan email dan menginput password, maka sistem akan memeriksa apakah alamat email dan password yang dimasukkan valid atau tidak, sehingga mencegah user menginput email dan password yang salah. Contohnya ada di sebelah kanan, tentang notifikasi yang muncul ketika user melakukan kesalahan. Ada password salah, akses ditolak, Anda belum login, email tidak terdaftar, dan sebagainya. Selanjutnya ada hasil analisis website yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Saya Intan Oktaviani dengan NIM 122000210
akan menjelaskan hasil analisa website yang telah kelompok 5 buat. Namun, di sini masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pembuatan websitenya. Yang pertama dari desain layar, banner bagian atas website tidak memiliki logo perusahaan. Meskipun memiliki nama perusahaan, logo juga merupakan inti penting dalam sebuah website, di mana logo tersebut ditujukan untuk menginformasikan user mengenai web yang sedang mereka kunjungi. Sarannya, harusnya logonya terletak di atas kiri di sebelah nama perusahaannya. Lalu berikutnya dari menu detail makanan. Di sini tidak dijelaskan informasi harga makanan yang telah disediakan dalam website, sehingga menimbulkan para pengguna mengalami kebingungan. Lalu tidak adanya fitur forgot password dalam menu login, yang mungkin nantinya akan mempengaruhi beban ingatan user. Berikutnya dari segi usable, dari segi usable fungsional, di bagian fitur pilih file di sebelah gambar, setelah user mengubah file gambar, harusnya tulisan pilih file tersebut berubah menjadi format gambar yang telah user gunakan. Contohnya pada gambar kucing.jpg ataupun format gambar lainnya. Di sini pilih filenya tidak berubah sama sekali. Jelas ini akan mengakibatkan user mengalami kebingungan karena tidak adanya informasi yang jelas. Lalu berikutnya dari segi visualization, pada website Misaroja ini, gambar yang digunakan terlihat kurang simetris, dan juga ukuran gambar yang digunakan dengan ukuran font yang minimalis terlihat kurang cocok sehingga menimbulkan kesan yang tidak rapi. Lalu juga penempatan icon button choice itu sendiri juga terlalu berdekatan dan tidak sama sisi dengan ukuran gambarnya. Berikutnya dari segi penggunaan warna yang mengusung tema minimalis ini juga sudah cukup baik dan sesuai sehingga memudahkan para penggunanya untuk melihat dan membaca website ini. Dari segi daftar menu, untuk urutan fokus mata pengguna dalam mengakses website ini dimulai dari bagian atas, kiri, tengah, kanan maupun bawah. Fokus pengguna akan tertuju pada bagian tengah website, mana bagian tengah website ini menampilkan konten-konten yang ditawarkan oleh website ini. Pada bagian daftar menu umumnya sudah baik, namun masih dijumpai beberapa kekurangan pada bagian kelompok-kelompok tertentu. Contohnya yang pertama, menu makanannya tidak diurutkan secara alfabetis sehingga menimbulkan kesan yang kurang rapi, lalu pengelompokan yang tidak jelas klasifikasinya. Lalu dari segi screen solution, di mana salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pengguna web atau pengembang web yaitu mengenai lebar halaman web. Statistik menunjukkan pengguna komputer saat ini memiliki resolusi 800 x 600 pixel maupun 1024 x 768 pixel. Jika lebar halaman web melebihi resolusi komputer pengguna, maka ketika pengguna mengakses halaman web, pengguna harus melakukan scrolling ekstra ke samping untuk melihat seluruh konten websitenya. Hal ini juga tentunya kurang bagus karena pengguna membutuhkan usaha yang ekstra untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari website tersebut. Lalu berikutnya ada space yang tidak digunakan. Dalam tampilan website ini sekilas terlihat penuh. Namun jika diperhatikan lebih dalam lagi, pada bagian bawah home di setiap halamannya masih banyak space yang tidak digunakan ataupun space yang masih kosong. Karena kelemahan ini, halaman home terlihat lebih timpang ataupun terlalu sederhana. Baik, di sini saya Raisa Nurul Fadilah dengan NIM 12200087 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada poin H, ada penempatan menu yang tidak alfabetis. Penempatan menu yang tidak alfabetis dijumpai hampir di setiap seluruh bagian halaman website ini. Pengembang perlu memperhatikan hal ini karena pada umumnya pengguna website lebih umum mengurutkan secara alfabetis. Bisa dilihat di screenshot halaman website ini, ada menu mie saroja, mie goreng, dan kue tiaw. Seharusnya jika diurutkan secara alfabetis, kue tiaw terlebih dahulu. Ditempatkan di sisi kirinya sebelum mie saroja dan mie goreng. Lalu ada poin G, yaitu ukuran font tidak sama. Ukuran teks sangat menentukan apakah sebuah konten dapat dibaca dengan mudah oleh pengguna atau tidak. Pada beberapa halaman web Misaroja, ukuran teks yang digunakan terlalu besar dan terlalu kecil, sehingga menyulitkan dan tidak nyaman saat membacanya.
Bisa dilihat di sini pada teks Misaroja, ada lagi teks Misaroja yang lebih kecil. Mungkin seharusnya yang teks Misaroja yang lebih kecil adalah detail dari menu, tetapi mereka menamainya dengan nama yang sama. Sehingga ini membuat ketimpangan dari website ini. Jadi bagian menu tidak terlihat nyaman. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan ada poin yang dinamakan web usability. Web usability adalah salah satu faktor penting dalam mengembangkan sebuah web. Pengembang harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum mengimplementasikannya pada sebuah web. Website merupakan salah satu media perusahaan untuk mempromosikan perusahaannya. Pengembangan web perusahaan bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan pengguna atau pelanggan terhadap perusahaan. Lalu pada pengembangan web Misaroja ini masih terdapat beberapa kekurangan seperti yang sudah dijelaskan di poin-poin sebelumnya. Kekurangan tersebut membuat web terlihat kurang profesional. Selain kekurangan, website ini juga memiliki faktor positif. Ada juga nilai positif yang ditemukan ini antara lain adalah dalam penentuan ukuran lebar web secara dinamis sesuai resolusi komputer pengguna. Penempatan menu utama pada bagian atas web tidak menggunakan text image untuk bagian penting, serta memperhatikan efek penggunaan scrolling. Lalu ada bagian saran. Hasil analisa dari kelompok kami untuk website yang sudah dibuat oleh kelompok 5 ini semoga dapat menjadi bahan masukan untuk kelompok 5 di kemudian hari dalam melakukan pengembangan website informasi, website sistem informasi, penjualan Misaroja Bu Mulyani. Agar pengembang lebih memperhatikan faktor-faktor usability. Kekurangan yang masih ditemui sebaiknya segera diperbaiki agar web dapat terlihat profesional, sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kepercayaan pengguna terhadap perusahaan akan meningkat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.